Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Curhat Misteri. Kali ini saya akan menceritakan salah satu pengalaman yang dikirim lewat email ke channel. Dia ingin ceritanya diangkat dan diceritakan di channel ini ya. Sebelumnya terima kasih buat Mas Ivan ya. Untuk lokasinya saya samarkan aja untuk kepentingan bersama ya. Tak perlu berlama-lama lagi, kita menuju ke alur ceritanya. Sebut saja di sini Bu Ranti. Bu Ranti ini janda beranak satu. Bu Ranti ini umurnya sekitar 45 tahun dan mempunyai anak yang bernama Mbak Santi. Nah, Bu Ranti ini mengalami ekonomi yang sangat drastis setelah suaminya meninggal, dan akhirnya Bu Ranti ini mencoba mencari pesugihan ya. Akhirnya singkat cerita, Bu Ranti ini ketemu dengan salah satu perantara pesugihan, dan di sana terjadi kesepakatan. Kata si perantara ini, "Ranti, kalau kamu pengen kaya, pengen bisa mendapatkan uang banyak, tapi ada syaratnya. Setelah 5 tahun kamu harus mengorbankan tumbal untuk menebus kekayaan yang nanti akan kamu dapatkan." Tanpa pikir panjang, Bu Ranti siap. Beneran siap. Udah pulang kamu. Dan esokan harinya, si Bu Ranti ini mempunyai toko sembako yang kecil ya. Dan akhirnya mulai perlahan pembelinya itu banyak, toko sembakonya laris. Nah, di sini ada seorang pemuda yatim piatu, namanya Mas Agus. Nah, pagi-pagi sekali Mas Agus ini datang ke toko. Pagi-pagi sekali Mas Agus ini datang ke toko sembakonya Bu Ranti dan nanya, "Bu, ada apa nak?" Itu bungkus kardus sama botol minuman mineral itu masih dipakai enggak? "Oh enggak." "Kenapa?" "Saya minta ya." "Buat apa kamu?" "Ya kalau minta saya bawa." "Ya udah bawa." Dan akhirnya kardus dan bekas minuman botol plastik dibawa. Ternyata dijual uangnya untuk makan sehari-hari. Selama hampir 5 hari datang terus si Mas Agus ini. Dan akhirnya si Bu Ranti ini nanya, "Nah, kok tiap pagi-pagi sekali jam 6, seumuran kamu kan harusnya berangkat sekolah, tapi kok kamu kesini terus minta kardus sama botol minuman bekas?" "Iya Bu, sebenarnya kalau saya sekolah ini kemarin saya sudah daftar dan saya terpaksa untuk berhenti karena orang tua saya sudah meninggal semua. Saya hidup sebatang kara, jadi saya takut nggak bisa untuk biaya kelanjutannya." "Oh ya udah." Dan karena Bu Ranti ini, karena tokonya ini udah mulai ramai, jadi dia membutuhkan karyawan. Dan akhirnya si Mas Agus ini ditawarin sama Bu Ranti, "Udah gini aja Gus, daripada kamu mencari barang bekas atau mencari rongsok, kalau kamu mau, kamu kerja di tempat saya." "Ah, yang bener Bu," kata si Agus. "Iya bener. Kalau kamu mau mulai hari ini, kamu mulai kerja di sini," kata Mas Agus. "Siap Bu." Nah, dan akhirnya si Mas Agus ini bekerja di toko sembakonya Bu Ranti. Kalau misalnya ada orang yang mau beli galon, dibawain, kadang dianterin ke rumah. Nah, di situ Mas Agus ini banyak mendapat tip ya. Dan gajian dari Bu Ranti ini sebulan sekali.
ditanya sama Bu Ranti, kalau kamu melanjutkan sekolah lagi gimana, mau nggak? Biayanya Bu, aku bingung. Ya kayak gini aja, kerja kamu uangnya buat bayar keperluan sekolah lah, makannya kamu ikut saya. Kamu boleh tidur di rumah saya, di sana ada kamar kosong, tapi ya nggak mau nggak, kata si Mas Agus ini. Mau. Dan akhirnya Bu Ranti mengajak Mas Agus ke rumahnya, dan di sana ketemu nih sama anaknya Bu Ranti yang namanya Mbak Santi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu sama siapa Bu? Ini loh, kenalin, namanya Agus. Saya kok kasihan, ini anaknya kok rajin, dan saya pengen mengangkat si Agus ini jadi anak angkat saya. Oh Ibu, nanti kalau Agus ini jadi anak angkat Ibu, pasti kasih sayang Ibu sama Santi berkurang. Enggak San, kita sama-sama sayang. Saya sama-sama sayang sama kamu, sama Agus juga ya. Dan akhirnya waktu si Bu Ranti ini masuk ke dalam kamar, si Santi ini nyamperin sama Agus, kamu enak aja mau jadi saudara saya, paling kamu mau numpang makan ya? Enggak Mbak, sebenarnya saya ya nggak mau tinggal di sini, tapi punya maksa, saya nggak enak ya. Singkat cerita, dan akhirnya setelah berjalan beberapa waktu, ternyata si Mas Agus ini disekolahin. Nah sekolahnya ini ternyata satu SMA nih sama Mbak Santi, dan selalu dibully di sekolahan. Katanya, kamu anak pungut, kamu numpang makan di tempat saya, ini bawa tas saya ke dalam kelas. Selalu si Mas Agus ini selalu dibully sama Mbak Santi. Dan kejadian yang cukup membuat Mas Agus ini nggak bakalan lupa ya, waktu si Mas Agus ini disuruh membawa tas, dan ternyata di dalam tas itu ada bendanya Mbak Santi yang jatuh dan hilang. Dan akhirnya ditanya, Gus, kemarin waktu kamu membawa tas saya, ada yang jatuh enggak? Ya aku nggak tahu Mbak, wong aku tak bawa, langsung saya bawa ke rumah kok Mbak, saya nggak berani lihat-lihat dalamnya. Lah tapi ini kok nggak ada make up saya. Beneran Mbak, saya nggak tahu. Dasar kamu, disiram pakai air itu air minum, es teh. Ya kayak yang sekarang lagi viral itu es teh jumbo ya, yang 3.000 itu disiram. Wah, basah nih bajunya. Si Mas Agus cuma terdiam sambil menunduk dan pulang. Mas Agus ditanya, kan habis pulang sekolah langsung ke toko sembako ya, ditanya di sana, kenapa basah? Kata Bu Ranti, enggak, tadi saya teledor Bu, kena air. Ya udah, ganti baju ya, ganti baju, udah mulai bekerja. Dan berjalan dengan seiringnya waktu, biar cepet nih ceritanya ya. Nah, dan akhirnya si Santi dan sama si Agus ini lulus dari SMA. Dan si Agus menekuni dunianya yang membantu Bu Ranti di toko sembako. Dan Mbak Santi ini ternyata dia menjadi LC atau pemandu karaoke ya. Kehidupannya pulang pagi, perginya malam, terus kayak gitu. Nah, dan suatu ketika si Bu Ranti ini keingetan, oh iya, kata kakek-kakek si perantara ini, kata kakek-kakek si perantara, katanya kalau udah 5 tahun aku harus
ngasih tumbal. Dan ternyata motif dari Bu Ranti ini mengangkat Mas Agus jadi anak angkatnya ternyata mau dikorbankan untuk jadi tumbal pesugihannya. Bu Ranti yang baik, Bu Ranti yang lugu, dan ternyata menyimpan sifat yang sangat kejam. Dan akhirnya Bu Ranti masuk ke kamar dan membuka peti. Oh, ini jadi sarung yang nanti bakal untuk mencari tumbal. Dan akhirnya 5 tahunnya ini kurang 2 minggu lagi. Tanggalan di kalender udah dilingkari sama Bu Ranti. Pokoknya harus ada tumbal di tanggal ini. Nah, gelisah. Dan akhirnya si Mas Agus ditanya, Gus, kamu bisa naik motor nggak? Bisa, tak beliin motor ya? Enggak. Terus, kasihan kamu jalan kaki terus. Dan si Mas Agus ini sepeda aja Bu, dan akhirnya dibeliin sepeda. Nah, dan waktu mau pulang, habis beli sepeda, niku sepedanya, oh ya terima kasih Bu, Ibu pulang dulu ya, mau nyiapin di rumah buat makan malam. Iya. Nah. Dan ternyata si Mbak Santi ini yang nggak seneng sama Mas Agus ini, ternyata dia juga pengen menyelakai si Mas Agus. Dan akhirnya datang ke dukun, bilang sama dukunnya, ada apa nak? Kayak gini Mbah, aku tuh punya saudara angkat ya, namanya si Agus. Aku pengen dia pergi dari rumah saya, atau enggak dia celaka, karena dia sudah merampas hak-hak saya. Kata dukunnya, wani piro? Hah? Emang kalau ngusir orang biar nggak balik lagi berapa? Ya 2 juta. Oke, deal 2 juta. Nih saya tambahin lagi 1 juta. Buat apa? Biar kalau ada orang yang melihat saya, orang suka, karena saya pekerjaannya sebagai LC. Kata si mbaknya, beres. Nah, dan akhirnya pulang dari toko sembako, waktu mau mengunci pintu, terdengar suara gemuruh. Wah, betapa merindingnya sih Mas Agus. Apa ya? Gak hujan tapi suaranya kayak hujan. Dan tiba-tiba waktu Mas Agus ini menengok ke belakang, ada sosok genderuwo, mukanya merah menyala, matanya keluar darah. Si Mas Agus ini cuma dalam hatinya istighfar, ya Allah, lindungi aku ya Allah. Lah seketika hilang. Dan akhirnya pulang. Tapi si Agus ini ditanya sama Bu Ranti, kenapa Gus kok pucet? Enggak apa-apa Bu, cuma kecapean. Ya, ini Gus, Ibu mau bilang ya. Ya, nanti karena kamu sudah saya anggap sebagai anak angkat saya, nanti pas malam Jumat Kliwon, ya Bu, kamu tidur di sana, nggak usah berangkat, karena Ibu rencananya mau tutup. Ibu juga capek, pengen istirahat. Oh iya Bu, siap ya. Itu ada sarung itu buat kamu. Itu dulu sarung kesayangan suami saya. Nah, kata si Bu Ranti, padahal ngebohongin biar Mas Agus ini memakai sarung itu dan untuk menjadi tumbal ya. Dan akhirnya datang si Mbak Santi pas di hari malam Jumat Kliwon itu. Mbak Santi ini karena kepekerjaannya di dunia malam ini habis mabuk,
dan malam itu ternyata hujan. Nah, si Bu Ranti masih ritual di dalam kamar. Dan si Agus ini, kok hujan ya? Aku mau itu membersihin lantai biar nggak licin. Sewaktu Mas Agus ini ngebersihin lantai, tiba-tiba si Mbak Santi ini tiba atau datang ke rumah. Dia lihat, itu si Agus kok belum pergi juga ya? Gimana sih itu Mbak Dukun? Mungkin proses, kata si Mbak Santi. Nah, berpapasan dengan Agus, baru pulang Mbak. Nggak usah nanya-nanya kamu. Iya, malam ini kamu tidur di luar. Kenapa Mbak? Udah kamu tidur di luar. Dan akhirnya si Mbak Santi ini mengancing pintunya dari dalam dan Mas Agus tidur di teras. Karena posisi mabok dan bahasa kuyup, ternyata kunci kamar yang miliknya Mbak Santi ini jatuh di tempat kerjanya. Karena kepalanya udah pusing dan akhirnya tidur di kamarnya Mas Agus. Karena merasa kedinginan, dipakai itu sarung. Terus besok paginya Bu Ranti ini, karena udah ada sinyal, udah ada yang tumbal, dan akhirnya lega. Akhirnya saya dapat tumbal. Pagi-pagi sekali, Bu Ranti ini membuka jendela dan kaget melihat Agus tidur di kursi. Dan akhirnya dibangunin, Gus, kenapa kamu tidur di sini? Iya, wong saya semalam dikunci sama Mbak Santi, jadi saya tidurnya di sini. Yang benar. Langsung, yang tidur di kamar kamu siapa? Itu Mbak Santi. Kenapa Santi nggak tidur di kamarnya sendiri? Ya nggak tahu. Saya nggak tahu karena habis bangun tidur si Agusnya itu kayak gimana ya? Yang namanya orang bangun tidur, dan akhirnya langsung Bu Ranti ini menangis karena yang jadi tumbal itu anaknya sendiri, tidur dan memakai sarung yang untuk memakan tumbal itu. Alangkah terkejutnya Bu Ranti ini menangis histeris, dan sambil duduk dia bilang, ternyata yang menjadi tumbal itu anakku sendiri. Tidak. Si Mas Agus, Bu, kenapa Bu? Sambil menangis Bu Rantinya, Gus, seharusnya kamu yang menjadi tumbal, Gus. Bukan Santi, bukan anakku sendiri. Seharusnya kamu, Gus. Saya itu merawat kamu, mengangkat kamu menjadi angkat saya, dan akan saya tumbalkan setelah 5 tahun. Dan kenapa yang menjadi korban ini anak saya sendiri? Dan akhirnya Bu Ranti stres, usahanya hancur ya, karena Mas Agus ini kasihan. Dan akhirnya Bu Ranti ini stroke, gak bisa apa-apa, hanya di kursi roda. Dan yang merawat Mas Agus, walaupun Mas Agus pernah dijahatin, pernah menjadi tumbal, karena Mas Agus ini sudah menganggap Bu Ranti ini seperti ibu kandungnya sendiri. Ya, sampai di sini cerita saya di Curhat Misteri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.